Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas. Dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Salam Mas Bro, dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok guys, di tanggal 13. Nah, hari ini IHSG-nya rebound guys ya. Semoga aja ini beneran rebound ya. Bukan hanya technical rebound biasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk IHSG lumayan ya, balik lagi ke closingan di tanggal 10. Jadi waktu memang di tanggal 11 itu memang horor banget. Terus dia sekarang balik lagi teman-teman. Dan hari ini IHSG naik itu berapa persen tuh guys? Banyak ya. 2% kalau nggak salah. Oh, 1,7 ya. 1,7 lumayan teman-teman ya untuk IHSG kenaikannya hari ini, yang membuat minus saham-saham blue chip berkurang lah, bahasanya seperti itu ya. Jadi ya ngasih harapan maybe seperti itu ke teman-teman fundamentalis kayak gitu. Dan apakah akan lanjut lagi? Kita lihat. Kalau kita lihat hari ini teman-teman, dengan transaksi 10T ya, memang asingnya masih keluar 200 miliar. Tapi kenaikan hari ini cukup lumayan, hampir 2%. Jadi harusnya besok masih hijau lagi lah ya, walaupun nggak sampai setinggi ini, mungkin hijaunya ya mungkin 0,5% kayak gitu ya. Harusnya sih bisa besok teman-teman. Jadi harusnya besok IHSG menarik lagi teman-teman ya, seperti hari ini. Dan kita lihat teman-teman ya, untuk ke-6 saham besok. Ini saham-saham besar guys, kita bahasnya. Kalau yang kemarin-kemarin kita bahasnya saham-saham gorengan aja kayak gitu, yang cap-capnya kecil. Nah, kalau sekarang ini yang lumayan gede capnya teman-teman. Oke ya, kita lihat teman-teman ya. Yang pertama adalah saham brand. Kita lihat brand, kita lihat guys. Nah, brand ini mulai mantul ya semenjak isu atau berita ya, berita tentang brand ini gagal masuk MSCI. Ini emang udah drop guys, dari harga 10.000 sekarang tinggal 5.000 gitu ya. Waktu itu udah turun 50% brand guys ya, gara-gara gagal masuk MSCI. Nah, harusnya sih kalau saham udah turun 50%, apalagi ini saham punya Konglo gitu ya, punya salah satu orang terkaya di Indonesia, pastinya ya akan naik lagi nantinya teman-teman. Jadi ya gini udah terjadi berkali-kali. Kita lihat di sini. Yang pertama, yang di sini teman-teman, di tahun 2024 bulan Mei. Ini juga turun 10% juga. Kok 10%? 50% juga di sini teman-teman. Lihat tuh. Habis itu naik lagi. Ini turun juga, naik lagi. Nah, ini yang paling parah juga di akhir 2024, drop juga teman-teman dan naik lagi. Nah, ini pantulannya di area situ guys, di 5.000-an kayak gitu tuh pantulannya di sini. Teman-teman, apakah akan naik lagi? Ya mungkin nggak akan langsung naik ke 10.000 ya, mungkin pelan-pelan lah kayak gitu ya, namanya saham Konglo kayak gitu. Kita lihat teman-teman untuk brand ya di sini. Nah, ini dari ZP, asingnya mulai masuk lagi teman-teman, lihat ZPMG ya, YUPK udah mulai masuk teman-teman untuk saham brand. Nah, kalau saham brand untuk valuasi memang mahal ya teman-teman ya. Nah, makanya kalau saham brand tuh kita trading aja, dan kalau misalnya nggak sesuai dengan prediksi ya mungkin bisa di cut loss ya. Takutnya ya kejadian seperti ini, misalnya udah drop gitu ya, mending cut loss. Misalnya teman-teman trading di brand di sini gitu ya, terus kok turun ya, mending cut loss di sini. Jangan beli di 9.800, cut loss di 9.600 kan ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus dia drop, kalau misalnya nggak cut loss kan rugi banyak banget kayak gitu ya. Dan kalau udah seperti ini seharusnya enak di trading teman-teman. Nah, kita belajar di sini ya teman-teman, tuh lihat. Nah, ini setelah dia mentok. Ini kan mentok di sini. Nah, habis itu dia enak di trading teman-teman. Nah, ini walaupun turun dia naik lagi kayak gitu. Jadi nggak se-ekstrim seperti ini turunnya kayak gitu. Ini kan turun ekstrim ARB gitu ya, ngeri, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, biasanya kalau udah mentok-mentok seperti ini, naik turunnya tuh sedikit. Jadi kita bisa mainin MM kayak gitu guys. Nah, ini udah enak untuk brand di trading teman-teman. Boleh masuklah konglomologi lagi ya gitu. Jadi kita fleksibel aja, kalau udah mulai enak saham-saham Konglo ya kita masuk lagi kayak gitu guys ya.
Nah, oke, kita lihat teman-teman untuk brand. Nah, kalau kita lihat di sini pasti banyak yang sangkut tentunya ya untuk si saham brand. Jadi istilahnya aman, teman-teman. Dan besok kemana nih arahnya nih? Ya, kalau menurut saya sih target terdekat yaitu ke pucuknya guys di sini teman-teman. Nah, pucuknya di tanggal 11 ini sempat open high ya. Berarti targetnya ke sekitaran 6.700 ya. Mungkin nggak langsung besok atau mungkin butuh waktu beberapa hari sampai ke 6.700 maybe. Harusnya sih bisa untuk si brand teman-teman. Nah, teman-teman ikut brand bisa ambil di 6275 tentunya. OTP-nya maybe di yang pertama di 6.500 dulu ya sampai 6.700. Semoga aja besok ISG mendukung teman-teman. Oke, saham PP lagi yang kedua. Ya. Yaitu saham Petro, guys. Kita lihat Petro. Nah, Petro sih kita lihat teman-teman. Nah, di sini juga seperti itu ya, udah drop gitu. Tapi kalau Petro ini memang ini adalah saham PP yang terakhir kayak gitu guys. Jadi awalnya Petro ini memang bukan punya PP gitu ya. Jadi istilahnya mungkin bandarnya ada banyak di Petrosi teman-teman. Nggak hanya PP doang. Kalau brand dah murni grup PP, bandarnya ya murni dia doang. Tapi kalau Petro ini memang dari lama gitu ya. Dan masuk grup PP kalau nggak salah setahun yang lalu. Jadi istilahnya untuk Petro ini memang turunnya yang paling kecil kayak gitu guys ya, paling sedikit. Memang yang main nggak only grup PP doang di saham Petrosi. Nah, untuk saham Petro di sini udah mahal juga seperti itu teman-teman. Tapi kita lihat di sini MG masuk ya, di sini XL-nya keluar ya. Ini bau-bau naik lah untuk saham Petro teman-teman. Ini bareng MG di sekitaran 3.400. Jadi saya kira besok masih naik. Nah, kalau target Petro nutup gap ya di sini teman-teman. Gapnya di 3.800. Di sini teman-teman. Nah, ya kelihatan gapnya teman-teman. Nah, teman-teman ikut Petro nih bisa ambil di harga 3.400 ya. Untuk TP-nya maybe di berapa teman-teman? 3.600-an lah untuk si Petro. Semoga bisa ya guys ya, pelan-pelan naik ke situ. Oke, kita lanjut saham yang ketiga yaitu saham dari Telkom. Wow, mantap ya Telkom guys. Nah, kita lihat Telkom apakah akan rebound beneran. Ini udah drop ya untuk Telkom dan ini bentuk Pershing candle ya. Nah, ini Pershing candle teman-teman. Lihat Pershing candle, kita lihat Pershing candle. Nah, Pershing, oh kok kayak gini ya? Apa ya namanya ya kalau kayak gini ya? Pokoknya kalau seperti ini mirip-mirip seperti ini, cuman ini hijaunya yang di atas kayak gitu ya. Apa ya namanya? Saya agak lupa teman-teman. Tapi biasanya kalau saham yang kayak gini nih, dia itu opennya lebih tinggi dari close yang lalu. Terus dia close-nya lebih tinggi dari open yang lalu. Nah, ini berarti arahnya dia akan naik teman-teman. Nah, target masih sama si Telkom, yaitu di sekitaran 2.700 berapa nih? 2.750 ya guys ya, di apa namanya, support yang pertama, resist yang pertama teman-teman. Semoga aja bisa ngehit ke situ teman-teman ya. Untuk si Telkom ya mungkin nggak langsung besok lah, cuman pelan-pelan naik sampai ke situ teman-teman. Ya mungkin sampai ke dividen guys ya, bulan Mei. Kalau sampai ke dividen, kalau menurut saya sih bisa lah ke 3.000 lah untuk si Telkom teman-teman. Kita lihat Telkom di sini. Oke. Tuh kan, asingnya masuk banyak ya, BKAKRX. Nah, setelah para retailnya CL, nah gitu guys ya. Padahal Telkom ini murah, dividennya lumayan gede nantinya, karena ini harganya udah di bawah banget. Dan ini bahkan Telkom ini di bawah harga pandemi loh, waktu itu ya, kemarin. Di bawah harga pandemi. Harusnya sih kalau kita mikir sebagai investor yang waras, harusnya Telkom itu diambil ya, bukan dijual di harga yang sekarang ini. Ya kita dipermainkan gitu ya sama bandar asing gitu. Bandar asing ngejual, kita ikut ngejual. Wah, CL. Nah, udah di bawah, retail pada CL semua. Nah, dia masuk lagi kan. Nah, kayak gitu dipermainkan terus. Makanya jangan mau dipermainkan, teman-teman. Jadi kalau Telkom ini udah di harga 2.300 tuh udah di bawah harga pandemi loh. Dividennya tuh gede banget. Gede, jumbo. Sahamnya gede, dividennya jumbo ini guys. Untuk si Telkom ini guys. Ya, maksudnya yang dibagi. Ini kan kita lihat aja, profit Telkom tuh 17T. Yang dibagi ke masyarakat tuh ya 70-80%, berarti sekitar berapa? 12T, teman-teman. Yaitu dibagi ke pemerintah dan masyarakat. 12T itu banyak loh yang dibagi. Jumbo namanya ya, walaupun yieldnya ya mungkin lebih kecil daripada MPMX. Ya MPMX kan yieldnya mungkin 10%, 15% gitu ya. Nah, kalau Telkom kan paling cuma 8%. Tapi yang dibagikan lain. MPMX yang dibagi cuma ratusan M.
Telkom belasan T kayak gitu guys ya. Jadi itulah yang berbeda. Jadi pemberat penghasilan tuh seperti ini, misalnya nanti kalau Telkom harus bagi dividen, pasti akan ada guyuran cash nih ke seluruh rakyat Indonesia gitu yang punya saham Telkom. Nah, saat itu terjadi biasanya mereka kan Avegedon yang membuat pasar tuh makin ramai. Seperti itu guys maksudnya. Nah, itulah yang membuat para asing ini masuk lagi, teman-teman. Lihat tuh, BKAK. Ini saya kira masih naik lah untuk Telkom besok. Untuk targetnya berapa nih untuk besok, teman-teman? Ya, kalau teman-teman sabar mungkin bisa lah ke 2.700-an lah untuk si Telkom. Nah, kalau TP-TP singkat maybe ya besok ke 2550 lah. Semoga bisa lah ke Telkom besok ke situ, teman-teman. Oke, kita lanjut part 2 ya.